sawa'i sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulpennya mah bawa sendiri ya. Pulpennya mah bawa sendiri. Baiklah Bapak-bapak hadirin sekalian, sambil kita menunggu yang lainnya, kita mulai saja. Sebelumnya kita mari sama-sama untuk membaca suratul Fatihah agar kita mendapatkan yaitu keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan belajar ilmu agama Allah. Bibarakatil Fatihah wa umul Quran bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Tsumma salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim lana minka bil khair fa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, jemaah ta'lim dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, bagaimana kita bersyukur kepada Allah karena dengan kasih sayang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kita didudukkan di dalam majlis yang mulia, yaitu majlis ini. Ini semata-mata kasih sayang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sehingga kita bisa duduk di dalam majlis yang mulia ini. Kemarin kita sudah menjelaskan tentang hukum air, mana pembagian air dari segi hukum kurang lebihnya ada 5. Pertama, air suci dan mensucikan tidak makruh, yaitu air mutlak. Dan yang kedua, air suci mensucikan tetapi dengan kemakruhan, yaitu air musammas. Yang ketiga, air suci tetapi tidak mensucikan, yaitu air mustakmal dan air mutaghayyir. Yang keempat, tidak suci dan tidak mensucikan, yaitu air mutanajis. Dan yang kelima, air suci mensucikan, maksudnya wudhunya sah tetapi beserta keharaman dalam penggunaannya, yaitu contohnya air boleh mencuri ataupun air boleh menggosok menggunakan air dari miliknya orang lain. Pasal selanjutnya Menerangkan tentang benda-benda najis tetapi bisa digunakan dengan cara disama. Faslun, pasal fi dzikri syai'in, di dalam menerangkan sesuatu minal ahyani, dari benda-benda al-mutanajjisah yang najis, wa ma yadhuru minha bintibab, dan benda yang najis tersebut disucikan dengan cara disama. Wa ma la yadhuru, dan benda-benda yang tidak bisa disucikan dengan cara disama. Jadi pasal ini memberikan pelajaran bahwa memanfaatkan benda najis itu diperbolehkan oleh agama. Yang dilarang adalah memperjualbelikan. Memperjualbelikan hukumnya adalah haram apabila yang diperjualbelikan itu adalah termasuk benda najis. Contoh seperti pupuk kandang. Ini ulama melarang jual beli. Kalau akodnya jual beli itu tidak sah menurut hukum fikih, karena yang diperjualbelikan adalah benda najis. Lalu bagaimana supaya diperbolehkan? Akadnya jangan jual beli. Jangan pakai babnya jual beli, tetapi pakai babnya ujroh, membayar upah. Karena apa? Memanfaatkan benda najis itu hukumnya diperbolehkan oleh agama. Jadi orang kan capek meluangkan waktu, dia ngumpulin yang namanya kotoran, kemudian diolah menjadi pupuk. Nah, supaya halal caranya ini akotnya diganti dengan ujroh. Nih kamu capek, upahnya sekian. Ya tetap harganya.
Tapi dengan istilah bukan jual beli, tetapi ujroh sebagai upah. Itu penting. Kalau dalam muamalah yang menghalalkan dan yang mengharamkan ini akad. Akadnya sama, yang satu mengandung riba, yang satu enggak. Tergantung akad. Maka dalam Al-Quran wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Setelah menyebutkan lafaz halalnya jual beli, lalu disebutkan haramnya riba. Maksudnya apa? Beda akad maka beda. Di sini pun diterangkan benda najis boleh dimanfaatkan. Kemarin waktu saya di City Park, Pak, ada orang Puncak, orang dekat Cilonto sana, apa? Puncak Bogor. Dia tanya, Ustaz, bagaimana hukumnya ternak anjing lalu dijual? Maka ini hukumnya dilihat, diperinci. Kalau memang dia menernaknya untuk dijual, maka penjualan benda najis itu haram. Anjing kan najis. Tetapi kalau akadnya ini bukan jual beli, ujroh, dia menyarakan anjing, butuh waktu dan sebagainya, lalu diserahkan kepada orang yang bukan untuk dipelihara, tetapi untuk dimanfaatkan itu anjing, seperti kepolisian digunakan sebagai untuk melacak. Ini nggak apa-apa ini hukumnya. Nanti di dalam bab-bab akhir namanya itu anjing kalbun mu'allam. Diperbolehkan miara anjing kecuali untuk tidak diperbolehkan miara anjing kecuali untuk hajat. Apa itu? Berburu, menjaga. Kalau sekarang itu lebih modern, anjing untuk sebagai pelacak, nggak apa-apa. Kalau memang dia memberikan untuk orang-orang yang memanfaatkannya, yang diperbolehkan oleh syariat. Tapi kalau dipelihara sebagai hiasan, nah ini termasuk hadis Rasulullah. Ada rumah yang tidak dimasuki malaikat, yaitu rumah yang ada anjing dan rumah yang ada patung. Hadis riwayat Tirmidzi. Tapi kalau untuk piaraan nggak apa-apa, diperbolehkan oleh syariat. Wajuludul maitah, kulit maitah ini bangkai. Kulluha tadhuru biddibar, semuanya bisa suci dengan cara disamak. Ini saya bahasanya disamak. Wallahu alam ini enaknya bahasanya apa? Ngerti nggak Pak disamak? Disamak juga ya? Oh nggak ngerti. Itu biasanya kalau di tukang-tukang jagal, intinya menyamak itu membersihkan kulit, Pak Zuri. Nah saya kalau di pondok ini bahasanya nyamak. Walau bahasa Indonesianya ini nyamak juga ya. Cuma waktu saya ngajar banyak juga orang nggak paham ini nyamak sama. Cuma istilahnya menyamak itu membersihkan kulit. Bersihkan kulit. Nah, membersihkan kulit. Sebelum kita membahas pasal ini, maka yang perlu kita ketahui jenis binatang. Kalau kata ulama, ini ada ulama yang mengatakan makhluk Allah kurang lebih 18.000. Dari 18.000 makhluk itu yang paling mulia adalah manusia. Berarti sisanya itu 17.899 sekian. Nah, binatang secara garis besarnya ini dibagi dua. Yang halal dagingnya dan yang kedua yang tidak halal dagingnya. Yang halal dagingnya dan yang tidak halal dagingnya. Untuk yang halal dagingnya seperti ayam, kambing, kerbau, kuda, onta dan sebagainya. Ini halal ketika kapan?
ketika dia mati dalam atau dengan cara penyembelihan syariat. Jadi hewan halal dagingnya, kambing halal nggak? Halal. Kapan ini halalnya? Kapan? Ketika kambing ini matinya dengan cara penyembelihan yang disahkan menurut syariat. Tapi kalau kambing itu matinya tidak dengan cara penyembelihan syariat, maka nggak halal. Hukumnya jadi hukum bangkai, nggak halal. Nah, ini bisa dipahami ini. Nah, lafaz maitah, wajuludul maitah, makanya di sini pakai lafaznya bangkai ini ulama. Dengan lafaz maitah dikeluarkan lafaz zabihah. Apa zabihah? Yaitu hewan yang dipotong menurut syariat, itu zabihah. Berarti nggak termasuk bab ini. Misalnya Idul Adha, banyak yang korban, akhirnya itu disembelih kambing, sapi, kulitnya dimanfaatkan tanpa disamak, tanpa dibersihkan pun sudah boleh. Kalau memang najisnya sebelumnya dihilangkan dulu. Maksudnya nggak harus bersih, karena hukumnya bukan hukum bangkai. Nah, yang termasuk bab ini adalah hukum bangkai. Pertama tadi adalah hewan yang halal dagingnya, tetapi mati tidak dalam penyembelihan syariat. Yang kedua, ini udah mutlak, disembelih nggak disembelih, ya hukumnya bangkai. Contoh, ya sering dari kecil ini bosan makan ayam, kambing, apa? Lihat kucing, enak ayam ke kucing. Akhirnya dihadapi ke kiblat, baca bismillah, digorok, jalan nafas sama jalan makannya itu terputus sudah. Ini kalau hewan jenis kedua yang tidak halal dagingnya disembelih secara syariat ataupun tidak, hukumnya tetap bangkai. Tentang disembelih udah. Ini saya sembelih menurut syariat ini. Jadi kucing hukumnya adalah ya tetap haram. Kalau jenis yang kedua, maka di sini istilahnya wajuludul maitah, kulit bangkai tadi. Hewan yang halal dagingnya tetapi mati tidak cara syariat, ditabrak, tenggelam, ataupun hewan yang tidak halal dagingnya. Kulluha, semuanya tadhuru, bisa suci. Kenapa? Karena hukumnya najis. Yang namanya bangkai hukumnya najis, tapi kalau sembelih nggak najis. Hewan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sapi dipotong, tuh megang kulitnya, bulunya nggak najis, giginya, tulangnya nggak najis. Tapi kalau seandainya mati tertabrak, pegang najis, matinya tenggelam kambing, ayam, maka megangnya najis. Wajuludul maitah, kulit bangkai kulluha, semuanya tadhuru, bisa suci dengan cara dibak dengan disamak. Sawa'un fi dzalika maitatun ma'kulul lahum, maitatu ma'kulil lahum wa ghairuhu. Sama saja hukumnya, baik bangkai tersebut adalah hewan yang halal dagingnya ataupun yang tidak halal. Kalau yang namanya bangkai, baik kambing, sapi, kucing, semuanya ini adalah najis. Wa kaifiyatud dabr, cara menyamak seperti apa caranya? Ayang zi'a, mencopot fudul al-jild, lelebihan yang ada di kulit, mimma dari perkara yang funuhu min damin wa nahwihi bisyai'in harifin ka'af, dengan perkara-perkara yang bisa merusak kulit. Dari perkara-perkara yang bisa merusak kulit, menyamak bisyai'in harif,
dengan sesuatu yang panas. Jadi tujuannya menyamak. Nih, yang nggak paham makna menyamak, tujuannya ayang zi'afudul jild bima yakunu. Tujuannya menyamak, membersihkan kulit-kulit bangkai tadi, kulit-kulit najis tadi dari perkara-perkara yang merusak kulit, seperti darah dan sebagainya. Jadi tujuan menyamak tuh kulit biar gak cepat rusak, biar bersih dari perkara-perkara yang rusak, bulu-bulu lebihan. Makanya amben dari dompet dari kulit, apalagi kulit buaya, kayak Umar Bakri itu tasnya. Jadi dari kulit buaya itu boleh dipakai selagi kalau sudah disama. Makanya kadang-kadang dari amben ada dari kulit ular Pak ya, warnanya licin dan sebagainya. Nah, tujuan menyamak itu membersihkan kulit dari perkara-perkara yang rusak. Lalu alat yang digunakan untuk membersihkan kulit itu apa? Bisyai harifin ka'afsin, sesuatu yang panas yang bisa mencopot kotoran-kotoran dari kulit. Nah, di sini disontohkan afsin. Afsin ini adalah maknanya mangsi atau tinta, tapi bukan tinta-tinta yang seperti ini. Kalau di Jawa itu ataupun di pondok-pondokan ada tinta, itu tinta keras. Nah, biasa itu dibuat maknain kitab. Kita kalau di pondok ada tempat maksi, pakai serabut ditaruh, itu dicairin dulu itu. Nah, itu kalau banyak panas di tangan, mangsi ataupun tinta. Karena dengan panasnya tinta tersebut, kotoran-kotoran yang ada di kulit itu bisa copot. Walau karena al-harif, walaupun adanya benda yang panas tadi, yang pedas tadi, najasan berupa benda najis. Nah, di sini diberitahu kita menggunakan benda najis itu tidak apa-apa. Memanfaatkan, memfungsikan benda najis untuk maslahat itu hukumnya diperbolehkan. Contoh begini, contoh di sini, menyamak, walaupun alat yang digunakan menyamak itu benda najis, tetapi benda najis itu bisa mencopot kotoran yang ada di kulit, walaupun mughalladhah. Seandainya ada najis mughalladhah. Najis mughalladhah kan cuma dua, yaitu babi dan anjing. Jadi kotoran dari babi dan anjing itu bisa mencopot yang ada di atas kulit selagi tidak ada perkara-perkara yang lainnya. Cuma ada najis mughalladhah saja, itu pun tidak apa. Tapi kalau seandainya ada, maka dilarang untuk menggunakan najis mughalladhah karena masih ada yang lebih ringan. Di sini contohnya apa yang najis? Alat yang digunakan untuk menyamak kadar ilhamam, seperti kotoran burung dara. Mungkin di sini udah ada yang pernah nyara burung dara, Pak? Itu gimana kotorannya itu? Pernah megang nggak? Panas nggak? Kalau di sini sih kata ulama kadar ilhamam itu kotorannya panas itu, pedas. Panas nggak? Saya pernah nanya itu sama orang yang pernah miara burung dara, katanya panas. Jadi kalau burung dara lagi itu dipegang itu panas katanya itu, Pak. Ya, benar panas, Pak. Itu bisa mencopot kotoran-kotoran yang ada di kulit. Lalu ketika saya menerangkan bab ini, ada yang nanya, gimana kalau menggunakan pakai zat-zat kimia? Karena sekarang tukang jagal ini sudah modern. Di sana seperti membersihkan bulu dan sebagainya itu tinggal dicemplung saja, katanya pakai zat kimia itu langsung bersih kotorannya. Jangankan zat kimia, dibersihkan dengan benda najis pun boleh. Asal kalau menyamaknya pakai benda najis, sebelum dipakai maka harus disucikan terlebih dahulu.
disucikan. Kalau seandainya najisnya najis mutawasito, ya dihilangkan, disikat, kemudian disiram. Kalau seandainya menggunakan tadi nggak ada lagi perkara suci, nggak ada lagi najis mutawasito untuk menyamak, nggak ada lagi bahan kimia, terpaksa pakai najis mughalladhah, maka setelah itu dibersihkan dengan siraman 7 kali, salah satunya pakai debu, disucikan dulu. Maka hukumnya menyamak dengan benda kimia kan boleh. Enggak semua kimia itu najis, benda najis aja boleh. Kafa fid dabr, maka mencukupi dalam menyamak. Tapi ada 2 jenis binatang yang kulitnya nggak bisa disamak. Apa itu? Illa jildal kalbi wal khinzir. Kecuali kulit anjing dan babi itu tidak bisa disamak. Kenapa? Kenapa nih rahasianya? Kalau anjing dan babi hidupnya saja sudah najis. Berbeda dengan buaya, berbeda dengan kucing, berbeda dengan ular. Kalau kita pegangnya hidup, maka megangnya nggak najis. Tikus kita pegang hidup-hidup, cecek kita pegang hidup-hidup, maka hukumnya kita megang benda suci karena nggak pegang bangkai. Kapan kucing najis, kapan cecek najis, kapan tikus najis? Kalau sudah menjadi bangkai. Tapi beda ini. Anjing sama babi istimewa dia. Belum jadi bangkai saja sudah najis, istimewa. Makanya hukumnya pun istimewa. Kalau hidupnya saja sudah najis, maka ketika matinya jadi bangkainya pun tidak bisa disucikan. Sebagaimana kotoran, Pak, ataupun air kencing kan najis. Disucikan kayak gimana pun nggak bisa karena memang zatnya najis. Berbeda kalau pakaian terkena najis, bisa disucikan, tapi kalau najis disucikan nggak bisa. Makanya kulit anjing dan babi nggak bisa disucikan karena hidupnya saja sudah najis. Wama tawallada minhuma, dan juga sama hukumnya seperti anjing dan babi, hewan-hewan yang lahir dari keduanya. Misalnya anjing sama anjing nikah, hukumnya nggak nikah lah kalau anjing kawin. Anjing sama anjing kawin, punya anak bentuknya kucing, anjing sama anjing. Kemudian anak bentuknya kucing, misal. Maka walaupun bentuknya kucing, ini hukumnya sebagaimana hukumnya anjing, najis mughalladhah. Nih, wama tawallada minhuma au min ahadihima, atau kawin silang. Misalnya anjing itu tertarik sama kucing, kucingnya itu saudaranya abangnya Pak Komar, itu kucing Anggora. Dikira itu kucingnya kucing cakep, kali itu anjing tertarik, nyolong-nyolong masuk lewat pagar tuh anjing, dikerjain, kemudian keluarnya bentuknya kucing. Au min ahadihima, walaupun itu bentuknya kucing, hidupnya kucing, tapi yang ngerjainnya itu anjing, maka hukumnya hukum anjing, mughalladhah. Kayak itu diteliti nanti kalau anggoranya punya anak, itu jantanannya siapa itu? Jadi begitu. Makanya dari istilah ini di pondok itu ada pertanyaan iseng, Pak. Pertanyaan iseng. Misal di fikih itu kan madarnya, lingkupnya adalah dunia. Banyak kan permisalan dalam kitab fikih itu pembahasan. Nah,
Ada bermulanya dari ini, ibarat ini. Misalnya ada sapi. Biasanya kan kalau Idul Adha kan nyari sapi itu yang gemuk, yang lagi hamil, dagingnya banyak. Ketika mau disembelih nggak taunya itu sapi itu ngandung di dalamnya ada orok. Ini misal oroknya laki. Jika itu disembelih masih hidup, diselamatkan, kemudian dirawat tuh sama panitia korban. Ketika dirawat itu orangnya ganteng, laki-laki Pak, nggak cantik, ganteng. Kemudian itu dipondokkan sampai jadi hafid Al-Quran, sampai jadi orang yang bisa baca kitab kuning. Ketika pulang pas bertepatan Idul Adha. Nah di situ nggak ada yang hafal Quran, nggak ada yang bisa baca kitab, kemudian dia ditunjuk suruh Idul Adha. Pertanyaannya, bolehkah menyembelih dia setelah dia turun dari mimbar? Karena kan waktu menyembelih itu setelah khotib turun dari mimbar. Pertanyaannya, boleh nggak kita sembelih? Ini hukum ini. Hukumnya boleh. Orang anak sapi. Maksudnya anak sapi berbeda dengan hukumnya anak manusia. Manusia kita potong jarinya maka ada kisos kalau sengaja. Tapi kalau binatang enggak, itu bayar kimat. Kalau memang bukan punya kita bayar. Itu kalau dari segi hukum nggak apa-apa. Cuma apa iya? Misalnya ada kejadian begitu sampai pinter hafal Al-Quran, anak orang aja ngapal Quran kadang susah. Ini anak sapi hafal Quran, itu kan mau disembelih. Kalau nggak marah-marah yang ngurus itu. Ma'a hayawanin talib fala yathur. Nah, jadi perkawinan silang antara anjing dan babi dengan hewan suci, kalau punya anak walaupun bentuknya itu bentuk hewan suci, maka hukumnya adalah najis mughalladh. Wa admul maitah, dan juga tulangnya bangkai, wa sya'ruha, dan rambutnya, bulunya bangkai, najasun, hukumnya adalah najis. Di tulangnya, kulitnya, bulunya, giginya, kalau hewan itu dikatakan bangkai, tidak disembelih secara syariat, maka hewan tersebut hukumnya najis. Wa kadal maitah aidan najasatun wa urida biha azzailah al-haya bi ghairi dukatin syar'iyyah. Yang namanya bangkai adalah hewan yang hilang nyawanya dengan tanpa penyembelihan secara syar'iyyah, itulah hewan yang dikatakan bangkai. Fala yustasna hina idzin janinul mudakkar idza kharaja min batni ummihi maitan li anna dzukatahu fi dzukati ummi. Lalu bagaimana seandainya kita beli sapi, ketika Idul Adha kita potong itu induknya. Kita potong induknya, enggak taunya di dalamnya ada janinnya. Ada anak sapinya. Kan belum kita sempat potong itu karena di dalam perut. Tapi kita sudah motong induknya, pas dibeleh, disiangin, nggak taunya ada janin di dalamnya, mati lagi, belum sempat kita sembelih. Maka ini hukumnya bukan hukum bangkai, tapi hukumnya dzabihah, halal dagingnya, walaupun matinya tidak dengan cara penyembelihan syar'iyyah. Kenapa? Karena hukumnya janin mengikuti hukum induknya. Walaupun janinnya matinya itu karena di dalam, bukan karena penyembelihan syariat, tetapi karena induknya mati dengan penyembelihan syariat, maka hukum memakan daging janinnya pun halal. Wa kadza ghairuhu minal mustasnayatil madhkura fil mabsutat. Tsumma istasna min sya'ril maitah qaluhu illal adami. Tapi
kalau bangkainya mayitnya ini adalah manusia, maka hukumnya adalah suci. Manusia kan termasuk hayawan natik, hayawan juga. Dan matinya ini adalah berupa bangkai, tapi bangkainya manusia dikecualikan hukumnya, tidak najis. Kalau menurut mazhab Syafi'i, makanya di dalam mazhab Syafi'i sholat mayit boleh di dalam masjid itu mayitnya, karena hukum daripada mayit manusia itu hukumnya suci. Berbeda dengan mazhab Imam Abu Hanifah. Kalau menurut Imam mazhab Abu Hanifah, hukum mani itu najis, manusia mati maka hukumnya bangkai najis. Sedangkan najis tidak boleh dibawa masuk ke dalam masjid. Kalau guru saya bercanda, enak kalau kita ikut mazhab Syafi'i, bercanda. Kalau mati masuk masjid, walaupun orang itu nggak pernah masuk masjid, tapi KTP-nya Islam, ikut mazhab Syafi'i, sholatnya dalam masjid, masuk masjid dia. Tapi kalau di sana enggak. Sholat mayit kalau di pondok saya ini masjidnya kan besar. Di sini kayak imaman, di depan imaman dibuat mihrab lagi, agak besar, kayak kubah, bentuknya besar, karena masjidnya besar. Jadi kalau mau sholat mayit, mayitnya ditaruhnya di depan mihrab, bukan di dalam masjid, tapi di luar, di mihrab bagian luar. Imamnya di dalam masjid, Allahu Akbar. Gitu. Kalau masjid-masjid biasa enggak, yang kecil-kecil enggak ada. Itu disolatkannya kalau mayit-mayit biasa itu yang di masjid, bukan di pondok saya, itu di tempat masjid mayit ada. Jadi di sana setiap makom perkuburan umum itu ada bentuk masjid kecil, sederhana, nggak kayak ini, nggak ada kipasnya, nggak ada apa, bangunan saja, karena khusus buat hanya untuk menyolati mayit saja. Kecil di sana. Jadi yang ngantar nyolatnya di situ baru disebut. Sedangkan mazhab Imam Abu Hanifah nggak ada sholat gaib. Jadi habis dikubur ya sudah, nggak disolatkan lagi. Tapi kalau kita mengikuti mazhab Syafi'i, ilal adami, walaupun sudah meninggal, hukumnya adalah suci, masuk masjid nggak apa-apa. Walaupun nggak pernah sholat, nggak pernah masuk masjid, dipaksa masuk masjid nanti yang malaikat. Jangan orang, ayo Pak sholat, ya udah nitip, sholat nitip, udah kayak bayar ini Pak, bayar listrik, bayar tagihan, sholat nitip. Kita kalau ditabut sama malaikat baru dipaksa buat sholat. Fa inna sya'rahu tahirun kama tadi, begitu pun rambut, gigi, manusia yang sudah mati ini hukumnya adalah suci. Wallahu a'lam. Ya, ada yang ditanya? Ya. Kalau berburu, binatang berburu, ketika ditembak umpamanya itu binatang itu mati, langsung mati. Lalu hukum dagingnya itu gimana? Lihat alat buruannya. Kalau pakai tembak ini enggak halal, karena berburu dengan alat itu dihalalkan kalau alatnya tajam, seperti panah, tombak dan sebagainya. Dan itu kalau diniatkan sebelum melepas itu pun diniatkan. Jadi ada syarat-syarat bagaimana cara berburu yang benar. Tapi kalau bendanya tumpul, proyektil itu kan tumpul.